Kopdar lagi di Kopi Partai. Ngopi kuy. Ngopi kuy. Jadi hari ini tar panas kopinya. Gak jadi gue seruput. Gue doang yang nyeruputnya sendiri. Iya. Jadi hari ini gue, Hasan dan sama Agi kedatangan Ya, satu kader muda lain dari PDI Perjuangan yang bakalan ngopi bareng kami berdua di Kopi Partai. Dan ini narsum perempuan pertama di Kopi Partai, tamu pertama yang Kopdar sama kita perempuan. Betul. Di tahun 2024. Iya, mengawali 2024 dengan yang manis-manis. Selain manis juga ternyata kan ini juga produktif juga, Pak. Oke, langsung aja lah. Amanda Eklima ya? Yes, Ya. benar. Halo, di kemana nih? Halo. Perkenalkan, aku Amanda Eklima. Amanda, ini gue kalau Amanda itu kenapa ingetnya Manopo ya? Emang terkenal ini gitu. tuh nggak di dapil, nggak di ini, soalnya Amanda Manopo. Ya, dia aja nyalek lah. Jangan gua. Oh, Amanda nyalek ya? Ya, ditugaskan. Ditugaskan Oh, nyalek. tugaskan partai. Boleh mungkin diceritakan dulu Nyalek kegiatannya sekarang, nyaleknya di mana? Oh ya, alhamdulillah nyaleknya di Tangerang Selatan 5 di Pondok Aren. Kegiatannya ya memang kita turun terus ke bawah. Arahannya itu menyentuh grassroots. Ini kalau yang bahasanya Komandan Pacul itu pakai Pertamax gaspol. Woi. Blong ya kan? Gaspol pokoknya. nggak ada berhentinya, udah terus turun itu aja arahan sih. Tuh, ini juga yang bikin kita kemudian agak bingung. Ini kan kayak model Amanda ini pasti nggak cuma 1-2 kan di PDI Perjuangan. Turun terus nih ke bawah gitu. Banyak. Tapi kok surveinya banyak kan katanya masih minim gitu. Bener nggak sih masih minim surveinya? Enggak, itu siapa? Enggak ya? Enggak. Survei itu kan banyak ya, dan maksudnya masih kita nggak tahu mana yang benar gitu kan. Kadang ada yang bisa direkayasa juga. Dan kalau dengar-dengar kemarin banyak ada yang dapat tekanan juga gitu kan. Cuman kalau misalnya aku turun ke bawah, rata-rata mereka semua masih ya kalau gue merah, gue tetap merah. Dan mereka tahu Ganjar Mahfud gitu. Dan ngobrol sama mereka pun ya kalau udah stick sama Ganjar Mahfud gitu. Karena memang kalau misalnya ngobrol sama masyarakat di bawah gitu ya Pak Ganjar dan Mahfud yang memang masih memiliki gagasan dan visi misi yang jelas sih dibanding paslon lainnya gitu. Jadi mereka pun percaya atas kinerja Pak Ganjar dan Pak Mahfud gitu. Jadi kalau survei ya itu kan kita balik lagi ya, tergantung surveinya apa yang memang bersih gitu kan. Betul. Cuman Ya, ya survei secara itu di bawah sih. Tapi kan yang penting denyut di bawah ini. Denyut di bawahnya itu harus masih tetap kuat. dijaga. Masih kuat. Benar. Aman. Kalau pakai bahasanya Amanda Manopo. Yang Manopo nih. Yang Manopo beda Amanda nih. Beda ikatan cinta masyarakat dengan Masuk, Pak. Nonton ya. Ganjar Oh Pranowo. ya Allah. Ya oke. Aduh, kok tontonan gue ikatan cinta? Nggak apa-apa lah. Tapi artinya ikatan cinta masyarakat dengan PDI Perjuangan dan Ganjar Mahfud itu sangat kuat ya. Sangat kuat di bawah masih. Aku masih belief di bawah masih kuat. Tapi Kalau Kak anak Amanda, muda? nah itu masuk lagi ke anak muda nih. Gimana? Ini kan Kak Amanda nih ya caleg anak muda gitu ya, terus turun ke dapil, tapi datang dari partai yang katanya partai lama nih. Partai tua. Partai tua. Partainya orang-orang tua katanya. Gitu. Nah itu banyak kalau dari masyarakat gimana sih ngeliatnya kok anak muda dari partai lama sih, nggak dari partai yang katanya muda itu apa gimana tuh? Dibilang partai lama, memang PDIP partai lama dan memang partai besar ya. Tapi kenapa aku bisa terjun ke dalam PDIP sendiri itu karena dirangkul sama PDIP-nya gitu. Aku kebetulan ketua bidang di DPP Banteng Muda Indonesia. Bidang apa tuh? Bidang desa dan daerah tertinggal gitu ya. Diajak di tahun 2020 sampai lupa tuh satu. Udah satu. Udah lumayan ya, lah. Udah lah gitu kan. around 3 years lah. Nah, untuk periode ini. Gitu. Dan diajak aku tuh bukan dari aku background profesional gitu kan, backgroundku memang aku pengusaha di bidang UMKM dan ekonomi kreatif, dan aku dirangkul bukan dari background yang memang memiliki keluarga di bidang politik gitu. Jadi dari sini pun aku
merasa buat orang-orang yang di circle di luar politik itu dirangkul juga kok sama PDIP, khususnya Banteng Muda Indonesia gitu. Jadi untuk orang-orang yang tidak mempunyai privilege, mereka juga melihat, berarti mungkin mereka melihat CV aku, apakah aku memang ini compatible untuk masuk ke PDIP atau enggak, tetap dirangkul sama Banteng Muda Indonesia gitu. Jadi artinya kalau bisa gue simpulkan adalah PDI Perjuangan itu yang menghampiri Amanda. Yes, benar. Meskipun tanpa ada privilege ya. Tidak ada privilege sama sekali. Aku nggak ada background keluarga politik at all gitu. Artinya sebenarnya kesempatan anak-anak muda yang punya latar belakang kayak Amanda nih, artinya biasa-biasa aja, itu untuk kemudian dirangkul sama PDI Perjuangan itu sangat besar juga ya? Iyalah, punya potensi kok. Dan kita merangkul bukan melihat dia kalangan apa gitu ya, misalnya backgroundnya hanya entrepreneur atau misalnya dia punya keluarga dari politik, cuman yang memang ya mahasiswa gitu kan, itu juga dirangkul juga sama Banteng Muda Indonesia. Makanya kemarin Banteng Muda Indonesia juga kayak membuka, ayo yang mau join ke Banteng Muda Indonesia silahkan, kita kirim CV Anda apa segala macam, itu kita wadahi banget di BMI. Oke, ini make sense sih, karena lu kemarin yang berita yang lu tunjukin itu soal ini surveinya Arus Survei Indonesia. Oh, betul. Iya. Udah baca belum? Udah baca lah. Banyak yang share itu. Banyak yang share ya. Tapi kalau lupa boleh lihat ya. Iya boleh lah. Boleh. Siapa yang bisa menghafalkan berita? Jangan ngamalin data nih, pusing saya nih. Udah banyak kan pasti di kepalanya. Iya, soalnya survei itu beragam. Tapi kemarin itu si Agi nge-share ke gua gitu. Ada Arus Survei Indonesia tuh menemukan bahwa mayoritas Gen Z itu ternyata memilih Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan. Betul. Yes. Nah, ini kalau dari ceritanya Amanda tadi jadi mungkin sangat make sense. Inline juga. Iya, dari menurut lembaga si survei ASI itu juga menunjukkan 34,9% merupakan pemilih Gen Z. Tapi pemilih Gen Z yang seperti apa sih yang memilih Pak Ganjar Mahfud? Di situ ngelihat pemilih Gen Z yang memang sangat kritis terhadap dunia politik gitu. Jadi Gen Z yang ya berwawasan dan kritis itu yang memilih Pak Ganjar Mahfud gitu. Dan itu menunjukkan artinya emang mayoritas Gen Z kita itu juga kritis ya. Yes, benar. Benar. Jadi nggak mempan lah itu kalau misalnya kita dikasih konten-konten hanya joget gitu misalnya. Hah? Gini ya kan? Enggak. Ini kayak ya aku banyak lah melihat beberapa podcast anak muda juga, kayak mereka semua udah melek politik gitu, dan banyak sosial media dari Gen Z pun yang memang membahas politik. Ternyata mereka mau terjun langsung kok, pengen kontribusi juga untuk politik, tapi dengan cara apa? Mungkin dengan menyuarakan itu dulu kali ya. Dan dengan cara apa lagi kalau misalnya mau kontribusi, join di BMI, Banteng Muda Indonesia. Gitu. Ya. Masuk ya? Masuk ini. Jembatannya bagus, pas, masuk. Langsung daftar ya. Iya, sekolah kader nih. Sekolah kader. Oh ini juga menarik nih. Penting. Artinya anak muda kayak Amanda itu juga mau melaksanakan sekolah kaderisasi partai. Iya benar. Itu kenapa? Karena memang kan aku tidak punya background politik. That's why gimana caranya gue harus belajar nih untuk bisa berpolitik kan. Oke. Untungnya PDI Perjuangan membuka sekolah kaderisasi, sekolah kader itu kan setiap tahun gitu dibuka, yang emang mau menambah ilmu, menambah skill di politik. PDI Perjuangan memfasilitasi itu. Dan kalau ada kesempatan kenapa nggak digunain gitu kan? Betul. Dan ini juga memperlihatkan gitu loh bahwa nggak kayak omongan orang banyak gitu ya tentang PDI Perjuangan sebenarnya yang cuman berpolitik demi kekuasaan, tapi ada pendidikan politik yang merupakan fungsi utama juga gitu dari parpol. Benar. Dan itu kalau punya kesempatan kenapa nggak digunain, sayang. Iya kan? sih. Sayang banget kalau partai dan kamu bisa mendapat insight dari para apa ya kita bisa bilang ya senior yang memang sudah terjun langsung di dunia politik dari apa? Kok jadi lupa. Struktur DPR, habis itu ada kementerian eksekutif juga gitu kan. Jadi maksudnya di situ kita belajar banyak kan dari mereka. Dan kalau misalnya kalian memang interest di dunia politik gitu ya, jangan malu untuk ajak ngobrol dan sapa mereka.
menarik. Itu kunci utamanya sih. Betul. Karena kalau nggak dapet ilmu. Harusnya kalau udah sekolah apa tadi? Kaderisasi. Sekolah kader itu ya jenjang menuju ke tingkat yang lebih tingginya terbuka ya. Betul. Lebih minimal lebih terbuka lah secara politik. Betul. Gitu. Kan ada juga Pak yang baru masuk partai langsung jadi ketua umum. Itu juga ada. Jalur pintas ya itu. Jalur apa sih? Lewat tol ya? Jor kayaknya ya. Nggak tahu. Kayaknya lewat MBZ juga nggak bisa begitu. Pengennya kayak gitu ya. Ini caranya. Pengen sih langsung di atas gitu. Enggak lah. Iya. Tapi enakan berproses. Kalau aku Betul. ya, enakan berproses. Ini kayak dari aku dari bawah banget gitu ya. Aku ketemu sama ini, tiba-tiba bisa ketemu sama senior yang lebih tinggi lagi. Itu menurutku adalah sesuatu sensasi dan prestasi untuk diri aku sendiri gitu kayak. Oh, Amanda bisa sampai sini dari bawah banget. Itu aja sih. Dari bawah banget. Sampai aku dicalonkan menjadi legislatif dari partai kan itu menjadi kebanggaanku sendiri gitu. Betul. Nah ini tadi Amanda kan ngomong Amanda ini seorang profesional pengusaha kayak gitu. Usahanya apa sih? Aku tuh ada 2 usahaku. Satu di ekonomi kreatif itu bidang desain interior. Yang UMKM itu aku ada di bidang cosmetic beauty. Cosmetic beauty. Yes, benar. Oke. Nah Amanda seorang pelaku usaha kemudian masuk ke PDI Perjuangan partai gitu kan. Gimana kemudian Amanda melihat sampai sejauh ini dukungan PDI Perjuangan tuh ke pengusaha terutama UMKM lah. UMKM kan pasti usaha. Iya, UMKM, hadiran di UMKM. Dukungannya ya, PDIP merangkul sekali kok dengan adanya si UMKM itu karena salah satu dari programnya PDIP adalah yaitu Media Pintar Perjuangan. Apa tuh? Jadi itu salah satu aplikasi yang memang memfasilitasi ekonomi kreatif dari seluruh Indonesia. Jadi kalau kalian pelaku UMKM atau ekonomi kreatif, kalian bisa daftar aja langsung ke Media Pintar Perjuangan. Kalian daftar, registrasi, di situ kalian bisa berjualan langsung. Gitu. Dan nanti produknya sendiri langsung terdistribusi ke customer lah istilahnya gitu. Nah jadi PDI Perjuangan sendiri merangkul sekali UMKM dan ekonomi kreatif gitu. Dan kalau misalnya kita lihat dari programnya Pak Ganjar Mahfud, itu kan kita Pak Ganjar Mahfud itu kan punya KTP Sakti ya. Di salah satu KTP Sakti itu kan dia kan kayak memfasilitasi semua program bantuan untuk masyarakat, tapi salah satunya adalah kartu UMKM. Nah jadi Pak Ganjar Mahfud sendiri itu juga sudah memikirkan ekonomi kreatif dan UMKM gitu. Sedangkan potensi ekonomi kreatif dan UMKM itu sangat pesat sebenarnya di Indonesia ya. Benar, karena gimana ya, ekonomi kreatif itu membuka lapangan pekerjaan baru gitu kan. Karena kalau misalnya kita lihat gitu ya, dunia ekonomi kreatif itu kan mencakup dunia art ya, dunia seni gitu ya, kayak film, music, fashion, desain interior gitu, yang berbau art itu kan di bawah ekonomi kreatif. Nah, ya ekonomi kreatif itu bisa memasukkan ini kok, menambah ekonomi negara lah. Ya, pada intinya kan sebenarnya gitu kan. Potensinya Nah, gede ada potensi banget besar kan. Dan buka lapangan pekerja baru. Nah, lapangan pekerja baru seperti apa sih? Kayak dulu kita pernah sih dengar kayak ada makeup artis animasi gitu kan. Nah, itu kan menjadi salah satu fasilitas yang ada dari ekonomi kreatif membuka lapangan pekerja baru, yaitu makeup artis animasi. Betul. Nah, yang dulu nggak pernah ada gitu kan. Bahkan nggak kepikiran mungkin dulu. Ada lagi kalau di fashion stylist. Abis itu makeup artist itu kan menambah banyaknya pekerjaan baru, dan itu adalah skopnya ekonomi kreatif. Dan itu yang didukung Pak Ganjar dan PDI Perjuangan. Nah, iya betul. Ini gue jadi ingat tuh, gue pernah Amanda juga. Gue tuh datang ke Idea Fest waktu itu. Di Idea Fest itu pematerinya nih Pak Ganjar. Di situ Pak Ganjar tuh bilang bahwa kita itu bisa, ekonomi kreatif kita lebih besar dari Korea. Kata gitu. Yang penting itu ada satu soal peningkatan anggaran yang udah dijanjikan Pak Ganjar juga waktu itu kalau nanti dia terpilih. Lalu perlindungan hak kekayaan intelektual. Itu penting juga. Aircraft tuh sama dengan hak kekayaan intelektual. IP lah. IP ya, intellectual property. Nah itu terus yang terakhir itu adalah soal kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku ekonomi kreatif. Nah itu penting juga, betul.
Ya that's why kita punya Pak Ganjar, punya Pak Mahfud gitu loh. Oke. Yang bisa menajamkan si hak kekayaan intelektual itu. Betul. Karena Menjaga gini, dari sisi hukumnya dari ya. sisi hukumnya. Karena sekarang gini, pelaku aircraft itu sangat minim awareness terhadap pentingnya haki. Sedangkan kayak gue ini punya brand si UMKM ini, gitu kan, gue langsung daftarin ke haki lah. Ngomongin dong brandnya apa? Oh, namanya CRE kebetulan. CRE. 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 Produknya apa aja tuh? Ada body oil, ada sabun mandi. Ya sebenarnya lebih kayak gitu ya. Oke. Personal care lah. Personal care. Oke, bisa. Natural dan aku tuh produknya tuh produk natural yang memang mengedepankan aspek lingkungan lah gitu. Jadi environmentally friendly. Oke, ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Nah, Ini bisnis yang ini juga bagus juga ini. Dan itu butuh dijaga kan? butuh pakai dijaga. intellectual property tadi. Iya, itu. makanya aku dari awal buat CRE itu aku langsung daftarin ke haki karena aku sudah sadar akan pentingnya IP itu, ya kan? Jadi itu sudah aku daftarin di awal. Nah, makanya untuk para pelaku industri kreatif dan UMKM itu harus sadar banget sama yang namanya haki ini gitu. Dan Pak Mahfud siap lah ya. Nah, buat itu. untungnya kita ada Pak Mahfud. Jangan takut, ada Pak Ada Pak Mahfud. Mahfud. Ya, ini udah nyampe. Ganjar. Yoi. Jangan gentar ada. Pak Ganjar Iya. gitu. Wow. Jadi komplit lah Pak Ganjar mendukung ekonomi kreatif dan UMKM-nya. Dari sisi hukumnya ada Pak Mahfud. Iya. Gitu. Dan itu tadi. Nah, ngomong-ngomong tadi kan ada sisi-sisi ramah lingkungan. Gitu. Ini juga gue jadi ingat nih. Pak Ganjar tuh kalau nggak salah punya Green economy. Green economy ya, Green ekonomi economy. hijau, Ya, salah satu benar. divisi misinya itu. Nah, kalau Amanda sebagai orang yang sudah memulai ke arah ekonomi hijau atau ekonomi sirkular mungkin ya bahasa Ekonomi keren. sirkular lah, iya. Bahasa kerennya hari ini. Itu melihat visi misi ekonomi hijau Ganjar Mahfud itu gimana? Oke, gue itu memulai bisnis ini tuh kan sebenarnya di tahun 2018 dan memang gue sudah aware banget sama pentingnya ekonomi sirkular atau sustainability lah, lebih ke sustainability lah gitu kan. Nah, ya dari situ sih kalau misalnya untuk movement aku sendiri ya, movement aku sendiri itu kan karena kalau misalnya di ekonomi kreatif mungkin gini, ekonomi hijau kan skopnya besar ya, mungkin lebih ke manufacture yang arah-arah yang menurunkan karbon monoksida seperti itu kan. Tapi kan kalau di ekonomi kreatif agak sulit di situ karena kita kan di ujung banget kan, Oke, dihilir ya, banget ya. produknya dihilir. Apa sih yang gue gerakin gitu kan? Oke, gue gerakin sebenarnya lebih ke zero waste aja, meminimalisir. Karena kan produkku kan langsung end user kan. Gimana caranya produk gue itu tidak banyak packaging yang terbuang untuk sampai ke customer. Gue meminimalisir kayak packaging kalau lo lihat kosmetik perempuan gitu kan ada kardusnya, habis itu nanti ada kardusnya lagi, ada plastiknya gitu. Belum Nah, lagi pas dikirim di wrap lagi. Nggak Nah, habis-habis tuh kalau unboxing. nah itu kan maksudnya itu kan plastik yang menurut Iya, benar. gue kayak Iya, waste, waste. Dia nggak- banget. Nah di aku gimana caranya gue menekan dari segi packaging itu menjadi yang simple aja. Jadi botol gue cuman botol yang emang udah di wrapping aja sampai ke customer, that's it. Gitu. Mungkin customer katanya, ini niat nggak sih jualan gitu kan? Ya kok gue nggak ada dapat box cantik gitu kan? Tapi di situ itu adalah movement gue untuk menjadi produk yang ramah lingkungan. Terus gue juga menggunakan dari isinya itu yang memang ramah lingkungan untuk tidak menjadi limbah lah. Dari segi karena kan kalau misalnya sabun mandi itu kan ada limbahnya juga, kan. household waste. Yes. Nah, ini gue menggunakan bahan-bahan yang memang eco-friendly lah. Nah, itu berarti kalau nyambung sama Pak Ganjar tadi gitu. Artinya yang bakal dilakukan Pak Ganjar itu akan mendukung usaha-usaha semacam ini juga kan? Iyalah, pastinya dong. Karena itu yang emang untuk keberlanjutan lingkungan. Iya, keberlanjutan lingkungan gitu. Tapi kalau green economy kan maksudnya scope-nya kan lebih besar lagi. Memang lebih besar lagi. Iya, gitu. Tapi kan nggak mungkin meninggalkan yang kecil juga. Nah, kecil juga. Bahkan kalau yang ini juga kan meningkatkan awareness untuk ya masyarakat dan customernya kan. Benar, Ya benar, minimal dari produk-produk hilir ini kan mereka Mengedukasi bisa- lah. Betul, Iya, betul. Itu dia. benar. Ya kalau misalnya dari kayak kopi gitu ya, mereka kan sekarang sudah mulai menggaungkan jangan kalau misalnya datang ke tempat kopi kalau bisa bawa tumbler sendiri. Oh iya, gitu. benar. Itu kan juga menjadi salah satu movement. Iya.
Dan mungkin nanti berkembang ke yang lebih besar tadi. Iya. Ya kan mereka akan mengkonsumsi energi yang lebih ramah lingkungan, Iya, mungkin kan benar, berawal benar. dari yang kecil-kecil kayak tadi gitu kan. Iya. Tapi at least kemudian gue memang lihat ya, soal green economy itu sangat besar pengaruhnya political will-nya capres atau artinya presiden atau pemimpin gitu, itu sangat butuh sentuhan politiknya di situ. Kalau dia nggak ada keberpihakan di situ ya sampai kapanpun kita nggak akan bergerak gitu loh. Kalau kita ngomong bahwa sumber daya alam ini warisan buat anak cucu, alam kita, bumi kita itu untuk warisan generasi mendatang, ya ini kan nggak bisa nunggu-nunggu lagi. Dan Pak Ganjar Mahfud itu emang udah selangkah sih menurut gue dari yang lain. Udah selangkah ya. Selangkah lebih depan gitu. Ya waktu awal aku ikut pelatihan juru kampanye pun pas aku lihat visi misi, wah Bapak sudah mau menerapkan green economy, ting satu visi sama gue. Dan pasti satu visi sama banyak yang Yes, lain sih. benar. Pasti. Iya, kalau menurut gue yang pantas jadi limbah itu bukan hal-hal yang kayak gitu-gitu. Cukup mantan aja lah. Waduh! Gak ada ininya ya, gak ada drama. Oh, ntar itu tugas editor nih. Pakai drama Sakti kok. dudus gitu. Editornya nanti. Boleh. Mantan limbah ya. Iyalah. Asal jangan limbat gitu. Waduh, ditekuk dong. Jangan. Jayus ya gue, sorry ya guys. Oke. Thank you banget Amanda. Thank you, Udah Amanda. kopdar sama kami berdua. Thank di you Kopi udah Partai. di-invite Thank you. ke sini. Ya. Thank you. Ini kita sosokan aja anak muda, padahal bahasanya masih kopdar. Jadul 70-an banget. Gimana ya? Apa sih bahasa Gen Z-nya sekarang kopdar? Kongko tua juga. Bingung. Tidak menyelamatkan Nggak kok. ada. Salah. Tapi tandanya ini timeless lah. Betul. Timeless kopdar ya. Timeless kopdar. Aman. Thank you. Oke. Jangan Thank lupa you. ngopi semua.